Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Hamzah, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan permasalahan internasional pada aspek ekonomi. Tanpa memperpanjang durasi video, langsung saja kita ke penjelasan. Permasalahan internasional bidang ekonomi. Permasalahan internasional bidang ekonomi ini mencakup beberapa aspek, baik aspek makro maupun aspek mikro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional, ekspor dan impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional. Sedangkan aspek makro ekonomi misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lain, yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Ada beberapa penyebab permasalahan internasional bidang ekonomi, yaitu ada kesenjangan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya adanya kekayaan sumber daya alam yang berbeda di setiap negara. Dan yang terakhir adanya kesenjangan sumber daya manusia. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi biasanya dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antar kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengaku ada 3 ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Dampak yang terjadi karena kesenjangan ekonomi yang semakin melebar adalah meningkatnya kemiskinan, banyaknya muncul pemukiman kumuh, meningkatnya angka kriminalitas yang berada di negara tersebut. Kita dapat melihat kesenjangan ekonomi yang mencolok antar negara maju dan negara berkembang. Masalah ini dianggap biasa oleh negara kaya ataupun negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Tetapi hal tersebut menjadi tekanan berat bagi negara berkembang dan terbelakang. Kita contohkan negara Indonesia yang dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang, yang akhir-akhir ini nilai mata uang rupiah mengalami tekanan atas mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga berdampak negatif, seperti barang impor menjadi mahal. Hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Yang kedua, kebijakan politik yang kurang memihak sehingga tidak meratanya pembangunan daerah-daerah tertinggal. Ketiga, kurangnya daya saing sumber daya manusia dan tanpa peningkatan produktivitas. Keempat, rendahnya akses untuk bisa memperoleh lapangan kerja, akses berwirausaha, dan akses permodalan. Yang kelima, kebutuhan hidup semakin mahal dan menurunnya pendapatan per kapita. Yang keenam, kurangnya aktivitas dan kebersamaan antar warga.
ketujuh, pencemaran lingkungan, dan yang kedelapan, lahirnya ideologi kapitalis. Ada beberapa cara mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang pertama, meminimalkan biaya pendidikan. Dengan meminimalkan biaya pendidikan, maka banyak masyarakat yang tidak putus pendidikannya, sehingga sumber daya manusianya berkualitas tinggi. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, memberantas korupsi. Yang kelima, meningkatkan sistem keadilan. Yang keenam, akses permodalan usaha. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Namun sumber daya alam satu negara dengan negara lain berbeda atau tidak sama. Bahkan di Indonesia, hampir di setiap provinsinya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara menjadi penyebab penjajahan, dikarenakan negara penjajah ingin menguasai sumber daya alam yang berbeda di negara yang dijajah tersebut. Karena penjajahan tersebut, masyarakat di negara yang dijajah mengalami kelaparan, hilangnya kesejahteraan, kesehatannya menurun, dan pendidikannya memburuk. Akan tetapi, perbedaan sumber daya alam itu yang menjadi penyebab munculnya perdagangan internasional. Kesenjangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, dan biasanya disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sehingga secara menyeluruh, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi mampu mengelola bahan-bahan ekonomi yang berada di negara tersebut. Begitupun sebaliknya. Negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas rendah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat, karena bahan ekonomi yang dimiliki negara tersebut tidak dapat diolah dengan baik, sehingga harus mempekerjakan sumber daya manusia dari luar negeri. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah akan menyebabkan sebuah negara tidak dapat menyiapkan diri untuk pasar bebas. Untuk itu dibutuhkan solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak terjadi kesenjangan sumber daya manusia. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu negara. Yang pertama,
pelatihan atau training, kedua pendidikan, ketiga pembinaan, keempat rekrutmen, kelima kesempatan, dan keenam penghargaan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan penjelasannya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.